Polisi menaikkan status AG, pacar Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Status AG kini dinaikkan dari anak berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS, konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara untuk MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensreas niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini.
itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya. Ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan konsultasi dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak. Jadi kalau di undang-undang daerah tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim Wasidik dan penyidik dan dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami.